Putra dan Dewan Musyawarah yang kami hormati dan teman-teman musyawirin RTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 1 bagi saya boleh. Oke, untuk yang kelompok 4 hukumnya boleh tanpa menggunakan wudhu. Kelompok 7 Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Assalamualaikum di kitab Bidayatul Mujtahid langsung dijawab aja dulu. Langsung dijawab. Boleh Pak, boleh. Mungkin ada yang berbeda dari kelompok lain. Oke. Boleh, kenapa? Karena haram membawa mushaf. Yang dimaksud mushaf adalah suatu yang ditulis ayat Quran untuk dibaca, meskipun berupa semacam secari kertas. Demikian pula menyentuh mushaf, kertasnya dan pinggirnya, bukan karena kondisi terdesak ataupun jika terdesak, misal khawatir mushaf terkena najis. Bila tidak dipindah atau sia-siakan, di mana orang yang akan menyentuhnya tidak bisa bersuci atau meminta tolong kepada muslim lain, maka tidak haram menyentuh dan memindahnya. Untuk ibaratnya tolong dibacakan dari kitab Bapak. Ibarat kitabnya. Di sini di kitabnya Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik. Itu sendiri, yakni yang dikatakan mushaf untuk kelompok pertama itu adalah kertas yang ditulis, sedangkan HP itu bukan kertas, sehingga boleh untuk memegangnya. Mengambil ibarat dari Sulam Taufik. Untuk yang kelompok 4 yang mengatakan boleh, HP itu hanya sebagai perantara, sehingga itu diperbolehkan untuk memegangnya tanpa wudhu, seperti halnya orang membaca Al-Quran tanpa memegang apapun, tanpa memegang Al-Quran atau menyentuh. Yang diambil ibarat dari kitab Usul Fikih. Untuk kelompok 7 itu diperbolehkan karena ada pendapat ulama yang memperbolehkan memegang Al-Quran tanpa wudhu. Saya ulangi lagi, boleh memegang Al-Quran tanpa wudhu menurut ulama ahli dhahir, yang diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid. Dari kelompok 6 mengatakan tidak boleh karena sesuai dengan apa yang ada di takrif mushaf di dalam kitab Taqiratus Sadidah, segala sesuatu yang ditulis dengan lafaz Al-Quran maka hukumnya itu dihukumi sebagai mushaf, sehingga jika memegang hal tersebut, jika tidak mempunyai wudhu, maka hukumnya tidak boleh. Mungkin ada tanggapan dari masing-masing musyawirin, baik yang mengatakan boleh atau yang tidak boleh, atau tadi yang tidak menjawab. Silakan, boleh yang menyanggah. Walaupun ini jawabannya ada yang sama 3, tapi kan alasannya berbeda. Silakan, boleh disanggah. Kalau yang mau menyanggah, mengiskal, menjanggal, angkat. Yang ditanyakan itu apakah definisi mushaf tadi itu hanya sebagai kertas, apa segala sesuatu yang ditulis oleh Al-Quran itu dikatakan mushaf. Tolong dijelaskan kembali definisi mushaf yang sampai sampaikan pada kitab Sulam Taufik tadi. Yang ditanyakan oleh kelompok 6 tadi saja, paham ya pertanyaannya? Enggak, Pak. Ya gimana? Kalau di sini di kitab Takrib punya MTS, mushaf itu adalah suatu lembaran yang mengandung ayat-ayat suci. Sedangkan HP itu bukan sebuah lembaran.
Jadi kayu atau di daun, maka itu diperbolehkan ya, karena itu bukan kertas hidup. Padahal Al-Quran sebelum dicetak, bagaimana? Atau Bapak yang tadi mengatakan HP hanya sebagai perantara, tanggapannya bagaimana? Yang diambil dari memegang mushaf segala bentuk macamnya, baik berupa Al-Quran sekalipun tanpa syarat untuk memegang mushaf. Katanya ulama ahli tauhid itu ila annahu laisa bisyartin fi dzalika. Itu mushaf Al-Quran biasa apa mushaf HP? Bahwasanya memegang Al-Quran walaupun yang berupa mushaf atau yang full tadi itu boleh memegang tanpa wudhu, apalagi hanya sebatas HP mushaf. Tidak boleh sebenarnya sama alasannya, sesuai dengan takrif juga, cuma beda pemahaman. Yang mana pemahamannya adalah segala sesuatu yang ada tulisan Al-Quran maka hukumnya dihukumi sul mushaf pada aplikasi digital yang ada di smartphone ini perlu digarisbawahi bahwasannya aplikasi Al-Quran kita ini tidak dihukumi menyentuh Al-Quran itu ada yang memperbolehkan. Ini hanya pandangan umum. Makanya tadi masih diributkan apakah ini merupakan kitabah tulisan Al-Quran atau tidak. Sekali lagi yang ada dalam handphone itu adalah pancaran. Mungkin itu bisa dikasih tambahan atau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Al-Quran dipegang oleh orang yang junub atau yang hadas, itu jumhur ulama mengatakan haram. Orang junub dan hadas haram hukumnya. Tapi kalau memegang HP, tapi ketika dinyatakan kok ada surat Al-Fatihah, kamu pegang, kamu punya wudhu, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Itu itu. Langsung memutuskan bahwasanya bisa. Sudah paham semua? Apakah ada yang mau mempertanyakan pertanyaannya? Langsung paham semua ya? Ya, saya lanjut langsung ke jawaban semalam. Untuk kelompok 1 jawabannya nol. Hukumnya hanya boleh atau sunnah? Hukumnya sunnah, tetap disunahkan membaca basmalah. Oke. Untuk beda dari jawaban yang ada, ini hukumnya sunnah. Jawaban dari kelompok 7 ada yang berbeda dari kelompok lain. Mungkin ada yang mengatakan haram atau tidak sunnah atau bagaimana? Tidak ada. Walau ma ayatullah bismillah walhamdulillah tidak lam yajidal Quran sawa'un qasdan dzikri aw lam yakul lahum qasdan wala yaksumani ila idza qasdal Quran. Nah, tadi perbolehkan bagi orang yang junub dan haid untuk membaca
untuk membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terkena musibah, dan ketika menunggangi bulanan membaca subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan ketika berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jika tidak berdosa jika tidak diniati membaca Al-Quran, melainkan diniati zikir atau doa. Oke. Itu di referensinya diambil dari kitab apa? Al-Adhkar. Al-Adhkar. Oh, ya. Jadi kelompok 1 itu menjawab sesuai dengan referensi yang dia ambil di dalam kitab Al-Adhkar, bahwasanya ketika itu diperbolehkan karena bukan qasdu membaca Al-Qur'annya, tapi qasdu minan nawafil, karena qasdu membaca basmalah untuk melaksanakan kesunahan dalam melakukan mandi besar, bukan qasdu membaca Al-Qur'an, tapi qasdu minan nawafil, qasdunya baca Al-Qur'an tapi basmalah sadaqah untuk melakukan kesunahan mandi besar, maka hukumnya boleh atau tetap masih mendapatkan kesunahan dari sunnah-sunnahnya mandi besar, gitu ya. Oke. Jika bertujuan berzikir atau tidak bertujuan apa-apa, maka itu tidak termasuk dalam Al-Quran. Jadi ada tambahan dari itu, mengiskal kelompok 7 apa tambahan jawaban? Tambahan jawaban bahwasanya Al-Quran itu secara umum bukan langsung divonis sebagai ayat min ayatillah, tapi ada 2 pembagian. Ada bismillah itu tergolong dari ayat min ayatil Quran, ayat tergolong dari Al-Quran jika memang diniatkan bismillah itu sebagai Al-Quran. Tapi jika tidak, semisal dibuat dzikir, dibuat kesunahan awal melakukan sesuatu, maka itu hukumnya bukanlah Al-Quran. Itu tambahan dari kelompok 4. Mungkin ada jawaban atau tanggapan lain dari jawaban yang ada atau jawabannya yang berbeda. Silakan kelompok 2. Ada jawaban? Monggo jawaban. Kelompok 8. Menjaga atau menjawab, monggo. Monggo. Dan menurut Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i itu Bismillah itu termasuk ayat dari setiap surat. Ini ada ayat. Kalau menurut Imam Malik yang sesuai di dalam kitab Kasifatus Sajjah, bagaimana hukumnya ketika pendapat yang dimasukkan semua bahwasanya satu hanya fokus tentang bismillah di dalam Al-Quran, maka hukumnya tidak boleh dibaca oleh orang junub, sedangkan di dalam orang junub membaca basmalah hukumnya ya sunnah. Kenapa? Ya. Ini hukum membacanya bismillah ini tetap hukumnya sunnah. Fa'in kusida al-Qur'ana au ma'adzikri haram nanti. Haram. Au fi asna'ihi. Ya. Fa'in zakar fi asna'ihi, kalau ingat ketika di tengah-tengah, lupa di awal, dibaca di tengah-tengah, pasti mendapat min sunahil ghusl. Walayati biha pada farahihi, kama bisa disepakati dan bisa kita tutup, bisa kita pindah ke sesi berikutnya. Al-Fatihah.
Ada yang berbeda? Sama, suci mensucikan. Oke, nanti tambahan saja ya. Cukup 3 saja dulu. Dari kelompok 5, tolong di enggak sambil menunggu kelompok 5 menjawab. Ke kelompok 1 dulu nanti. Jika air itu lebih dari 2 kolam maka dihukumi najis. Dihukumi tidak najis. Sedangkan kolam yang ada di pondok-pondok pesantren itu lebih kiranya dari 2 kolam. Dan ada hadis yang menjelaskan hadis al-arba'ah, yaitu iza balaghal ma'u kullataini lam yahmil khabasa. Bila air itu lebih dari 2 kolam maka dihukumi tidak najis. Ya kalau menurut saya. Oke. Jadi jawaban dari kelompok 1 yang diambil dari kitab Fathul Qorib dan berdasarkan dengan hadis Nabi bahwasanya jika ada air yang lebih dari 2 walaupun baik warna dan baunya berubah asalkan tetap masih 2 kolam, hukumnya tetap suci, dikategorikan suci mensucikan. Masih tetap suci mensucikan atau suci tidak mensucikan atau najis? Jawabannya apa?